Anak adalah anugerah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Namun, bagaimana seiring dengan berjalannya waktu, sang anak ternyata masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Tentu saja perlu penanganan yang berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya. Lantas, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak berkebutuhan khusus ini? Anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus ini memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak lain pada umumnya, dalam hal perilaku, mental, emosi, serta fisik. Pertama, kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, pertama yakini bahwa apapun kondisi yang terjadi pada anak kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Pertama itu dulu yang harus ditanamkan adalah keyakinan bahwa punya anak baik kondisinya sama dengan orang tuanya, baik berbeda dengan orang tuanya, itu sama-sama terbaik dari Allah. Itu yang harus ditanamkan. Kalau kita ingin mendidik tapi dengan keraguan-raguan, itu tidak akan pernah maksimal hasilnya. Seseorang itu bisa melakukan pendidikan, bisa melakukan pengajaran jika dalam hati si pendidik itu sendiri memiliki keyakinan bahwa apa yang diberikannya, apa yang diajarkannya itu tidak sia-sia. Kenapa? Yang kedua baru karena sudah mengenali. Kenali dulu, misalnya contoh kalau memiliki anak tunanetra, maka mainannya tentu bukan cahaya dan warna, tapi berikanlah anak tunanetra itu bentuk. Kan gitu ya Pak Dede? Diberikanlah mulai dari sejak awal, mulailah diaktifkan pendengarannya semakin diperkuat, perabaannya semakin dipertajam, dikenalkanlah, oh ini suara, dikenalkanlah suara-suara, ini suara kucing yang mengeong, ini suara kambing, ini suara ayam, dikenalkan, dimaksimalkan pendengarannya. Kemudian melalui media tentu itu suara mulai dari dikenalkan, ini suara ayahnya, ini suara ibunya, ini suara kakaknya, adik. Jadi dikenalkan, dioptimalkan suaranya. Kenapa? Karena jika anak itu berbeda pada matanya, arti kata tidak melihat, tentu yang harus dioptimalkan adalah pendengarannya. Kemudian misalnya masih dengan kondisi anak tidak bisa melihat, optimalkan juga dengan perabaannya. Entang Kurniawan menambahkan, untuk mengajarkan kedisiplinan dan tanamkan kemandirian pada anak dengan mengoptimalkan visualnya. Karena jika terus diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus, bukan tidak mungkin jika anak berkebutuhan khusus dapat hidup selayaknya anak lainnya. Tanamkan kemandiriannya dengan mengoptimalkan visualnya. Saya mengajarkan kemandirian pertama yang saya ajarkan adalah kedisiplinan. Anak-anak, kalian harus belajar disiplin. Bangun pagi, bangun jam sekian, kemudian disiplin tempat, disiplin waktu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens, tentunya membantu anak bisa berkembang dan dapat menemukan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Anak pun dapat hidup lebih mandiri. Ella Suele, Tim Liputan, Televisi Edukasi.